Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum sekalian mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Namun perbekalan yang akan kita bawa sejati bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kemewahan yang kita miliki, rumah mewah, tanah luas. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal sejati yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas yaitu tentang ad-dunya. Apa sih arti dunia? Kan tiap hari kita ngomong dunia Pak ya. Dunia. Silakan dibuka ya Pak, surat Al-Hadid, surat ke-57 di ayat ke-20. Surat 57 di ayat ke-20. Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala memanggil kita semua. Menyeru kepada kita semuanya. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu. Ini jamaah. Allah memanggil kita semua ini. I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annamal hayatad dunya, bahwasannya kehidupan dunia itu apa Pak? Di ayat 20 ini disebutkan ada 4 kehidupan dunia itu. Yang pertama Allah menyebutkan innamal hayatud dunya, ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahu. Isinya itu la'ibu wa lahu, permainan dan senda gurau belaka. Oleh sebab itu dunia ini kalau bagi orang yang tidak punya agama, imannya kurang kuat, itu hanya seperti anak kecil bermain Pak. Rebutan ini berkelahi gitu kan, jontos-jontosan dan lain sebagainya. Main kelereng kalau kalah kan marah, ngejar tender kalah marah gitu ibaratnya Pak. Jadi seperti anak kecil. Dunia ini Allah gambarkan, manusia, ketahuilah dunia ini bagi kalian ini seperti permainan. Seperti apa Pak? La'ibun itu apa? Permainan. Walahun, dan apa? Senda gurau belaka. Itu yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita jemaah. Dan dunia ini dalam bahasa Arab itu mempunyai 3 arti. Dari kata dana yadnu. Nah, dalam kitab Az-Zuhd, dalam kitab Az-Zuhd artinya apa? Zuhd itu hati-hati tentang dunia. Jadi dunia itu mempunyai 3 makna. Yang pertama qaribun, dekat. Artinya apa? Dekat banget dunia itu. Yang kedua qasirun, pendek, nggak lama. Yang ketiga ajilatun, hilang. Nah ini nggak ada sisa nanti itu. Sekali lagi, dunia itu artinya apa? Qarib. Jadi ada Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu masjid paling jauh. Namanya lawan dari dana yadnu itu Aqsa, jauh. Jadi kalau dunia itu bentar, cepat, nggak kita bawa lagi. Nah, ini, tapi ini kita kejar-kejar terus nih. Cepat, dekat, nggak kita bawa pulang ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berapa lama kita di dunia jemaah? Ya, berapa lama kita di dunia jemaah? Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 112, 13, 14. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Cuma bisa dibuka yang bawa handphone ya.
Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah menanyai kita nanti di akhirat, berapa lama kalian tinggal di dunia? Kita nanti menjawab, Pak. Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Sebagian kita ada yang menjawab sehari. Sebagian kita menjawab setengah hari. Ya Allah, kita di dunia apa, Pak? Sebentar, qasir, bentar banget. Ya, bentar banget, Pak. Jadi nggak boleh kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Keimanan atau keislaman seorang muslim, ya, min husni islamil mar'i, kebaikan atau nampak kehebatan keimanan seorang mukmin, tarkuhu ma la ya'nihi, dia bisa meninggalkan ma la ya'nihi, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Mohon maaf, Pak, yang paling laku di dunia ini jelas permainan, iya nggak, Pak? Mohon maaf, misalnya golf, laku nggak, Pak? Mau ngantri itu kan Sabtu Minggu ya. Apalagi voli, bulu tangkis, itu semua permainan, Pak. Sepak bola, Piala Dunia, yang nonton berapa orang, Pak? Oh, Allahu Akbar, nggak tahu nih jumlahnya, banyak sekali. Yang paling laku di dunia ini adalah permainan rupanya. Yang paling laku, Pak. Wahana apapun yang ada di muka bumi, misalnya ada pasar malam di kampung, itu ramai, Pak. Pengajian sepi. Ya. Golf bayar, Pak. Ke majelis ilmu gratis. Tapi ramean mana, Pak? Belang-belangan golf. Ya. Udah bayar. Habis waktunya. Ya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memperingatkan, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu walahu. Hati-hati, kehidupan dunia itu adalah permainan di dalamnya itu, Pak. Walahun, dan hanya apa, Pak? Senda gurau. Nggak lama di dunia. Sekali lagi di surat Al-Mu'minun ayat 112, 13, 14, kita hanya tinggal di dunia ini apa, Pak? Sehari atau setengah hari. Nggak lama, Pak. Oleh sebab itu Rasulullah memperingatkan, isbir fil ibadah, sabar ibadah nggak lama. Isbiru fi tarkil maksiyah, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiyah. Isbiru lil masaib, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar itu 3. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis. Ya, ini kan perintah-perintah Allah. Baca Quran, sabar. Yang ketiga, as-sabru fi tarkil maksiyah. Kita harus sabar meninggalkan apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala yang tanpa batas Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Pengen pahala nggak batas, Pak? Pahalanya nggak batas, unlimited. Selama dia sabar, pahalanya ini terus. Yaitu pahala, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala yang lain berhenti, Pak. Antum sholat selesai, pahala berhenti. Antum baca Al-Quran, ngajinya berhenti, ya berhenti. Antum puasanya udah buka, pahala puasa berhenti. Nah, namun orang yang bisa sabar, pahalanya tidak akan pernah putus. Dan dunia ini apa isinya, Pak? Permainan dan senda gurau. Itu yang membuat kita apa, Pak? Melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kajian, ini milih doang. Kita makan di luar atau ikut kajian? Wah, dunia ke akhirat. Beratan mana, Pak? Akhirnya keluar makan, gak ikut pengajian, sholatnya ketinggalan. Kalau Umar bin Khattab nangis, Pak. Nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu an
dia ini mempunyai kebun di Buraiha. Buraiha itu daerah yang sangat subur. Jadi Madinah itu ada danau-danaunya juga rupanya. Itu daerah subur. Ya. Jadi Umar bin Khattab ketika mendekati bulan Ramadan, Rajab itu kurma menguning. Ramadan kurma itu panen. Nah, kurma itu panen. Jadi kurma itu panennya ketika apa Pak? Ramadan. Nah, ketika Rajab sudah menguning, maka Umar bin Khattab pergi ke kebunnya. Terpukau dengan kebunnya. Melihat pohon sana, melihat pohon sini, ke sana, ke sini, ke situ. Ketika pulang ke Madinah, selesai sholat zuhur dan dia masbuk. Kemudian nangis, Pak. Nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma yubkika ya Ibn al-Khattab?" Wahai Ibn al-Khattab, apa yang membuatmu nangis? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uzghiluni bustani. Ya Rasulullah, anak ketinggalan sholat zuhur berjamaah. Uzghiluni bustani, anak sibuk tadi ngeliatin kebun mau panen. Nah ini jamaah, Umar nangis jamaah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, awqaftu lillahi azza wa jalla. Ya Allah, kebunku tadi yang membuat aku terlalaikan, saya wakafkan untuk Allah. Masya Allah. Umar Pak, ya Umar, punya mobil baru dielap-lap terus, zuhur, asar, maghrib, isya lewat. Nih, ada yang kayak gini, punya hal yang baru. Begitu juga Abdurrahman ini adiknya Aisyah, putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu nggak pernah marah, Pak. Nggak pernah marah. Abdurrahman biasa pengantin baru, terlambat sholat berjamaah. Kemudian dilihat oleh ayahnya Abu Bakar, terlambat, tambah terlambat. Abu Bakar orangnya nggak pernah marah, Pak. Tapi kalau dalam bab agama tegas. Beliau mengatakan, talliqha fa innaha fitnatul laka. Kalau istrimu mengambat kamu untuk sholat berjamaah, ceraikan. Karena dia fitnah untuk agamamu. Ini jamaah. Jangan sampai kerja kita, kan kita udah dipanggil Allah. Allahu Akbar. Kalau antum tetap kerja, kerjaan itu lebih besar dari Allah dong. Kalau antum tetap nonton TV, TV lebih besar dari Allah dong. Karena panggilan Allah pertama apa? Allahu Akbar. Dunia ini permainan dan senda gurau. Allah lah yang paling besar. Allah lah yang maha agung, Pak. Para ulama salaf ditanya bahwasannya nikmatud ibadah afdhalu min ni'amid dunya. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kadang kita itu memandang kenikmatan dari Allah itu kalau duit banyak, ya Pak, jabatan tinggi, istri cantik, gitu ya, rumah mewah, kebun luas. Tidak. Para ulama salaf mengatakan bahwasanya ibadah itulah kenikmatan yang paling besar. Bapak-bapak bisa ke masjid sholat berjamaah, itu kenikmatan yang terbesar bagi seorang hamba. Oleh sebab itu Allah contohkan, Rasulullah SAW sabdakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sholatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Mas, Pak, sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ya Allah, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu belum sholat subuhnya, itu sunnahnya. Belum sholat zuhur, asar, maghrib, isya yang wajib. Ya. Itu sebenarnya adalah kenikmatan terbesar bagi seorang hamba, yaitu kesempatan yang Allah berikan untuk apa Pak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang menakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa sih dunia itu? Kita baca lagi ayatnya apa Pak?
zinatun. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu walahbun. Yang ketiga adalah wazinatun. Zinatun itu apa Pak artinya Pak? Perhiasan, kemewahan. Iya nggak Pak? Iya. Bahkan tanda-tanda yaumul qiyamah itu apa Pak? Yatatawaluna fil bunyan. Dari hadis Umar bin Khattab, hadis kedua, hadis arba'in, ciri-ciri yaumul qiyamah itu orang-orang berlomba membangun gedung-gedung tertinggi. Kemewahan, zina. Ini Pak. Dan perhiasan yang terbaik itu siapa Pak? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu semuanya isinya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan yang Allah berikan kepada hambanya adalah apa Pak? Al-mar'atu shalihah. Yaitu apa Pak? Istri yang shalihah. Ini Pak. Anak-anak yang soleh itu perhiasan sejati yang harus kita syukuri. Oleh sebab itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini perhiasan. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kepada istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Mereka itu sebagai apa Pak? Pelipur atau penyejuk mata dan hatiku. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Pak. Jadi semuanya itu perhiasan dunia itu harus ada unsur takwanya Pak. Jabatan perhiasan Pak. Tapi kalau dengan jabatan itu membuat antum takut kepada Allah, itu hebat. Harta itu perhiasan Pak. Kalau harta itu membuat antum bisa bersedekah, itu baru luar biasa. Anak istri itu juga perhiasan Pak. Dan perhiasan yang terbaik adalah istri solehah dan anak-anak yang soleh. Itu Pak. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya zinah atau perhiasan ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri, anak, kendaraan. Jadi Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 14, zuyina linnasi, zuyina dari zina ini. Perhiasan linnas bagi manusia, minan nisa. Yang perempuan yang pertama adalah istri. Wal banin, anak keturunan. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Yang kedua harta benda berupa yang terbuat dari perak ataupun emas. Wal khailil musawwamati wal an'am, dan kuda. Kalau kita yang mobil sekarang Pak. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul thawab. Namun yang paling agung di hadapan Allah bukan yang kita sebutkan tadi Pak. Namun apa? Pahala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perhiasan sejati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa Pak? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun. Yang keempat, wa tafakhurum bainakum. Apa itu arti tafakhurum Pak Zul? Oh belum, wa tafakhurum. Belum. Wa tafakhurum bainakum. Artinya apa? Tafakhur apa artinya? Membanggakan diri di antara kalian. Nah ini, semua orang kan pengen dipuji Pak. Artinya apa? Dia pengen punya harta, pengen dipuji. Pengen jabatan tinggi, pengen dipuji. Iya nggak Pak? Pengen keluarga, pengen dipuji orang. Wa tafakhurum bainakum.
saling membanggakan diri di antara kalian. Terus apa sih yang harus kita banggakan sebenarnya, Pak? Nabi SAW beliau bersabda, yatbi'ul mayyita thalathatun. 3 hal yang diusahakan manusia ketika hidupnya, 3 hal yang kita usahakan di dunia itu 3, Pak. Yang pertama, ahluhu, kita pasti kerja itu untuk anak istri, keluarga. Wa maluhu, yang kedua untuk nyari harta, jabatan. Wa amaluhu, untuk beribadah. Jadi kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu memperjuangkan 3 hal, Pak. Keluarga, ya nggak, Pak? Harta itu masuk di dalamnya, jabatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah. Namun Nabi SAW bersabda, yattabi'ul mayyita wahid. Yang kita usahakan itu 3. Namun ketika kita sudah menjadi mayat, fayarji'u uthnan, yang kalian banggakan, yang kalian usahakan 2 hal kembali. Ahluhu wa maluhu, harta dan juga keluarganya pulang. Wa yabqa wahid, namun ada 1 yang akan menemani kita selalu. Itu apa, Pak? Amaluhu, amal ibadahnya. Pertanyaan, Pak, mana yang lebih kita perjuangkan? Keluarga, harta, jabatan, kedudukan, atau ibadah kita? Kebanyakan kita mati-matian mengejar yang gak dibawa mati. Harta gak dibawa mati, kejar mati-matian. Keluarga kita perjuangkan mati-matian, kita mati istri nikah lagi, ya, Pak. Kita mati rumah kita yang kita kredit dipakai suami baru, ya, Pak. Kita mati-matian kredit mobil selesai kredit kita mati, mobil dipakai suami baru. La ilaha illallah. Udah mati-matian ngejarnya, nggak ada yang dibawa mati. Namun kita yang santai-santai, wa amaluhu, namun amal ini malah orang nyantai. Sholat telat-telat. Jumat itu sampai kita mau mundurin 10 menit itu, Pak. Harusnya 11.40, kita mulai 11.50. Masih 1 soft belum penuh. Kita tunggu Ustaz ya khotibnya. Pas khotibnya khotbah baru penuh. Wah, itu santai, Pak. Ini salah, Pak. Bapak-bapak kalau baca runtutan dalam mencari dunia dan akhirat tuh nggak ada. Dunia itu pasti suruh pelan oleh Allah Ta'ala. Misalnya di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, hafal, Pak? Di awal juz 29. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayat 15. Allah lah yang menciptakan untuk kalian dunia dan nafkah di dalamnya. Allah memerintahkan famshu fi manakibiha, berjalanlah kaki mencari rezeki tersebut. Famshu, masya itu artinya apa, Pak? Yang ngerti bahasa Arab, masya artinya apa? Berjalanlah. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah atas rezeki Allah. Karena rezeki itu udah ada jaminan. Jadi mau antum lari, mau santai, itu udah sama. Ya. Tapi kalau orang males ya nggak boleh ini, Bang, nggak masuk bab ini. Namun kalau bab sholat, misalnya surah Al-Jum'ah yang paling mudah, ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil oleh Allah, baik di hari Jumat ataupun di selain hari Jumat, fas'au. Artinya apa, Pak? Sa'yas'i, berlari kecil. Nggak ada orang sa'i antara Safa dan Marwah jalan santai. Pasti apa, Pak? Lari maraton. Lari maraton. Fas'au, lari kecil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zariyat, fafirru ilallah, larilah sekencang mungkin menuju ampunan Allah. Coba kalau dunia disuruh santai, sholat lari kecil, menuju Allah lari sekencang-kencangnya. Jangan dibalik. Kerja kenceng, sholat lemes. Nah, ini kita ini yang maha besar itu apa? Allah atau dunia? Na'udzubillah.
Dunia itu apa isinya? Permainan dan senda gurau. Itu kok dikejar-kejar tuh, Pak. Kayak anak kecil ngerebutin kelereng gitu kan. Sampai pukul-pukulan, ya sampai berkelahi gontok-gontokan. Yang orang gede ketawa aja. Aduh ini. Begitu juga kita yang paham agama, ngerti agama. Ini udah tuh waktu sholat masih kerja, ini kita malah di hati, ya Allah, kasihan. Sholat yang begitu berharga, sholat qobliyah subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kantor nggak pernah telat, kerja nggak pernah telat walaupun sedetik, tapi sholat wallahi kadang subuh dan duha dicampur. Makanya ada istilah sholat duha dan subuh bareng gitu. Ini ada ini, Masya Allah. Ini apa Pak? Kita masih kayak anak kecil ya gitu Pak ilmunya. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum baca kisah Qarun di surat Al-Qasas, ini ya, Qarun ini hobinya memamerkan hartanya. Qarun di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qasas 79-80, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kaum Qarun pun keluar kepada kaumnya fi zinatihi, dengan perhiasan yang dia miliki. Jadi Qarun ini orang yang paling kaya setelah Fir'aun, Pak. Di zaman Mesir kuno ya Fir'aun ya Qarun, itu orang yang paling luar biasanya. Yang paling kaya Qarun, yang jabatannya paling tinggi adalah Fir'aun. Qarun ini keluar, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia itu keluar dengan semua kendaraannya yang berisi perhiasan. Apa yang terjadi, Pak? Qala alladziina, berkatalah orang-orang berkata melihat itu, Pak, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya Allah memberikan kami harta seperti Qarun. Ini banyak kita menghayal, Pak. Coba, Pak. Oh, anak pengen seperti direktur nih, mobilnya ini. Anak pengen seperti pejabat nih, menteri, mobilnya begini, ajudannya begini, rumah dinasnya begini. Ya enggak, Pak? Banyak orang yang berharap demikian. Banyak. Ini dunia, Pak. Namun Allah Ta'ala berfirman di ayat 80-nya, Pak. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Dan orang-orang yang diberikan ilmu agama di tengah-tengahnya umatnya Nabi Musa tadi, wailakum, nggak boleh. Itu tuh nggak boleh, Pak, kita mengharap kayak gitu. Wailakum, celaka kalian. Allah melanjutkan, thawabul akhiratu khairun. Ketahuilah bahwasannya pahala amal soleh, kebaikan, khairun, itulah yang terbaik. Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, karena kaumnya itu ketika melihat Qarun dengan begitu banyak hartanya, dia ngarep, Pak, saya pengen seperti Qarun nih. Ini kayaknya hidupnya enak, gajinya gede, emasnya banyak, gak habis 7 turunan. Ini Qarun, Pak. Sehingga kaumnya pengen seperti Qarun. Maka ahli ibadah diantara kaumnya mengatakan, wailakum, gak boleh. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Ketahuilah kalian itu harus mencari akhirat. Kejarlah akhirat. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Dan tidak akan mendapatkan akhirat kecuali orang-orang apa, Pak? Yang sabar. Sekali lagi, Pak, kita jangan pengen, monggo lah ada orang jabatannya tinggi, tapi kita nggak boleh mengharapkan dunianya. Itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Bahkan hal yang membuat kita lupa kepada akhirat itu yang pertama apa, Pak? Dunia. Kita hafal ayatnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum, kalian terlalaikan atas beribadah kepada Allah, at-takatsur, bermegah-megahan mencari harta. Kalla saufa ta'lamun, jangan, nanti kalian nyesel tuh. Diulangi lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun, jangan,
nanti kalian nyesel loh. Kalla, sampai 3 kali. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan. Diulang oleh Allah 3 kali. Kalla itu artinya apa, Pak? Nggak boleh. Jangan. Tapi kan manusia tetap pengen mewah, kaya, dan lain sebagainya, Pak. Pengen seperti Qarun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin, akibat orang yang kaya itu ngeri rupanya di akhirat. Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man yashba' fid dunya, barang siapa orang yang sering kenyang di dunia, fahuwa jawa'an yaumal qiyamah, maka orang yang paling sering kekenyangan di dunia, dia adalah orang yang paling kelaparan di akhirat. Orang yang di dunia kekenyangan, di akhirat dia orang yang paling apa, Pak? Lapar. Kira-kira kita pengen lapar di dunia atau laparnya di akhirat, Pak? Pengennya kita lapar di dunia. Artinya apa? Perbanyak puasa ente. Perbanyak apa? Puasa. Memperdulikan orang-orang yang nggak mampu. Apalagi kalau yang mau ngadain resepsi pernikahan, pesta, mau khitanan, mau nikah, nanti cari hadisnya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta. Walimah itu artinya apa, Pak? Pesta. Kenapa? Rasul melanjutkan, yudha'a ilaiha syab'an wa yutrakul ji'an. Karena yang diundang itu orang yang udah kekenyangan. Orang yang dikenyang itu malah diundang. Ini udah tahu Pak Camat diundang, pejabat diundang, padahal dia makannya sedikit habis dibuang. Wa yutrakul ji'an. Adapun orang yang lapar, nggak pernah makan enak, nggak diundang. Maka Rasul bersabda, dzalika syarrut ta'am. Itulah seburuk-buruk makanan. Sebab itu Rasulullah SAW ketika dipanggil untuk mendatangi walimah, dia bertanya, hal yud'a ilaihal ji'an. Mohon maaf nih, yang miskin diundang nggak? Orang ini mengatakan, "Naam ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, ana ati." Kalau kita ana datang. Jadi Rasul negasin dulu tuh. Kalau kita diundang pesta, mau makanan, mau acara apapun, dia nanya nih, Rasul, diundang nggak yang miskin nih? Kalau diundang ana datang. Berarti kalau nggak diundang, ana nggak datang. Karena apa? Itulah seburuk-buruk apa, Pak? Makanan. Seburuk-buruk makanan adalah yudha'a ilaiha syab'an, yang udah kenyang, duitnya banyak, harta melimpah, malah diundang. Wa yutraku fihal ji'an. Adapun yang kelaparan, nggak pernah makan enak, ini malah nggak diundang. Bapak yang mau nikahin anaknya, Pak Zul udah belum nikahin anaknya? Alhamdulillah. Pak Teddy udah belum? Belum ya, masih kuliah Pak Teddy. Pak Haidir udah punya anak perawan besar belum? Wallahi Rasulullah SAW bersabda, ana nggak mau datang ke suatu pesta yang diundang yang gendut-gendut kenyang aja. Syarut ta'am, Rasul melanjutkan, itulah seburuk-buruk makanan. Nggak mau datang, Pak. Karena kebanyakan tetangga udah tahu tangganya nggak punya, malah nggak diundang. Ini orang nggak punya, nggak saudara. Itu yang pejabat-pejabat kita undang nih, Insya Allah. Maka Rasul bersabda, syarut ta'am, ini seburuk-buruk makanan. Rasul nggak datang sampai mempertegas, hal yud'a ilaiha ji'an, yang nggak mampu diundang nggak? Naam ya Rasulullah, diundang wahai Rasulullah, ana ati. Kalau yang nggak mampu diundang, ana datang. Kalau yang nggak mampu nggak diundang, berarti ana nggak akan datang. Ini jemaah. Ya, jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Wa tafakhurum bainakum, saling apa? Membanggakan hartanya. Yang keempat Pak apa? Yang keempat, wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dunia itu istinya yang keempat itu, yang kelima mohon maaf, takatsurum fil amwal, ngumpulin harta. Jadi dunia itu isinya apa? Permainan, senda gurau,
perhiasan, kemudian membanggakan yang dia miliki, yang kelima memperbanyak harta. Allah, memperbanyak harta jemaah. Bapak-bapak udah sering share ya, bahwasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yadkhulul fuqara'ul mu'minina qabla aghniyaihim al-jannah binisfi yaum. Orang yang fakir dari umatku masuk surga lebih dahulu daripada yang apa Pak? Yang kaya. Binisfi yaum. Jedanya nggak lama kok. Setengah hari. Wa huwa khamsumi'ati 'am. Namun langsung melanjutkan, setengah harinya di yaumil hisab itu 500 tahun. Ngantri Pak. Mohon maaf nih kalau ada pejabat yang korup dengan sopirnya sama-sama ini nganterin misalnya di proyek tertentu, dua-duanya panggil KPK misalnya, kira-kira yang bakal dihisap lama oleh KPK yang mana Pak? Direksinya atau sopirnya? Sopirnya masih punya kreditan, belum cicilan, belum lunas kan. Nah ini pejabatnya yang disopirin, kira-kira dihisapnya misalnya nggak ada yang bersalah nih, tapi di KPK-nya lamaan mana kira-kira? Ini Rasul bersabda hartanya halal. Subhanallah. Yang kaya itu hartanya halal. Yang miskin hartanya halal. Bedanya saja setengah hari. Yaitu berapa Pak? 500 tahun. Oleh sebab itu, jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang para ulama salaf ini Pak, itu yang kaya itu banyak meminta doa kepada yang miskin. Utsman bin Affan saking kayanya jamaah, saking kayanya 1000 onta tuh untuk perang bersama Rasulullah jihad. Utsman bin Affan meminta doa kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu salah sahabat yang paling miskin. Ya Abdullah, ud'u Allah li ayu khaffifa an yaumil qiyamah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, jangan lupain aneh ya. Doain aneh agar Allah meringankan aneh nanti di akhirat. Tapi nggak ada ceritanya Abdullah bin Mas'ud minta doa ke Utsman. Nggak ada Pak. Oleh sebab itu yang kita punya harta banyak, jangan lupa berbagi. Karena orang yang kita kasih itu suatu hari akan nolong kita Pak. Oh Bapak itu pernah ngasih aneh, ya Allah tolong selamatkan hisabnya, ringankan. Utsman aja minta doa kepada Abdullah bin Mas'ud, orang yang gak punya. Gak ada ceritanya Abu Hurairah minta doa ke Utsman, gak ada. Orang kaya gak dimintain doa, malah orang yang gak punya. Itu Pak. Ya Allah, ini Pak. Makanya isinya dunia itu nyari harta. Dan sekali lagi dari sahabat Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu an, mad dunya fil akhirah kamathali ahadikum yaj'alu usbu'an fil yammi falyanzur bima yarji. Dunia ini dibandingkan akhirat sebagaimana kalian menyelupkan telunjuknya di laut, falyanzur bima yarji. Lihat yang netes itu dunia. Yang 7 lautan itu akhirat. Kira-kira Pak, mohon maaf nih, antum milih 1 tetes atau lautan? Pak Teddy milih mana? 1 tetes atau 7 lautan? Milih 1 tetes atau 7 lautan? 1 tetes itu dunia, 7 lautan itu akhirat. Milih mana? Wallahi milih akhirat Pak. Namun kita terbuai lagi nyari yang 1 tetes itu sampai mati-matian. Yang 7 lautan, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, malah diabaikan. Karena 1 tetes 7 lautan hilang. Karena harta yang haram, surga jadi nggak kita dapatkan. Karena 1 hal yang haram membuat kita dekem 1 hari di neraka misalnya. Dan 1 hari di neraka itu 1000 tahun Pak. Ya, ngeri nggak? Pokoknya kalau orang dengar tentang zuhud dunia ini, dia ngelihat dunia itu enggak yang harus dikejar mati-matian Pak. Tapi ibadah itulah yang kita kejar mati-matian. Baca Quran,
Boleh nggak ngegoes Pak Haidir? Boleh. Tapi apa? Zikir. Zikir. Sambil ngegoes, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus gitu. Kalau yang nggak ada zikirnya itu termasuk sia-sia. Karena dunia itu udah isinya permainan dan senda gurau. Udah tau gitu masih main, terus main sepeda lah, main golf, main pingpong. Isinya harus ada zikirnya minimal, Pak. Agar Allah nggak marah-marah banget lah ya. Kalau kosong banget ini Allah jengkel banget nih. Udah isinya permainan, ente main mulu lagi. Ini nih, kasih peringatan apa nih biar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyebutkan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu khutama. Semuanya tadi, dunia tadi, baik 4 yang kita sebutkan, kamathali ghaithin, seperti halnya hujan yang menyuburkan tanaman. Faja'alahu, kemudian tanaman itu menguning, kemudian menghitam, kemudian hilang. Kemudian Allah lanjutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia adalah kesenangan yang membuat kalian tertipu. Ini kata terakhirnya, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia yang kita ada di dalamnya mata'un, kesenangan-kesenangan, al-ghurur, yang membuat kalian tertipu. Jangan sampai kita tertipu, Pak, di dunia ini, Pak. Mungkin demikian, Pak. Ini sedikit bahwasannya dunia itu artinya dekat, cepat, singkat, tak berbekas. Nah, dan dunia itu isinya cuma 5, Pak. Permainan, senda gurau, perhiasan, saling membanggakan diri, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan. Yang 5 hal ini sebagaimana tanaman, yang tanaman itu subur, kemudian menguning, kemudian menghitam, kemudian hancur. Kemudian Allah menegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati, kehidupan dunia adalah kesenangan yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk bukan orang-orang yang lalai. Dan jangan sampai kita menukar setetes air dengan 7 lautan. Jangan sampai kita menukar akhirat dengan dunia yang sementara. Kalau orang paham ini, Pak, nggak berani ngambil hak orang. Kalau orang paham ini, Pak, nggak berani ya, menggunakan hak orang lain, ngambil hak orang lain, menyia-nyiakan ibadah kepada Allah Subhanahu, nggak berani, Pak. 1 ayat saja. Padahal di Al-Quran ada 6.326 ayat. 1 ayat yang kita bahas untuk siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak tertipu dunia. Kita baca bareng-bareng, Pak. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Allahumma kfina bihalalika, bareng-bareng. An haramika. Allahumma kfina, ya Allah, berikan rasa cukup kepada kami bihalalika, dengan harta yang halal darimu, an haramika, dan jauhkanlah dari harta yang haram, wa aghnina bifadlika, ya Allah, berikan kami rasa puas atas semua karuniamu, amman siwaka, dan dari berharap selain padamu. Ini, Pak, kalau orang ngerasa kok hartanya nggak banyak-banyak, apa nggak cukup-cukup ya, istri udah ada kok ngerasanya jelek melulu gitu kan, udah punya anak kok kurang apa bersyukur kepada Allah. Baca banyak istri, sering-sering mungkin, Pak, punya harta kok masih belum bersyukur kepada Allah nih, punya jabatan masih belum puas-puas. Baca ini, Pak, Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah, berikan kami rasa cukup atas harta yang halal darimu, an haramik, dan jauhkanlah dari yang haram.
Wa aghnina bifadlika. Ya Allah, berikan rasa puas atas semua karuniamu padaku, amman siwak, dan jauhkan kami dari berharap selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.